Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Nur Huda dengan NIM 202069030017 dari Teknik Industri. Di sini saya akan membahas soal-soal UAS Fisika Industri semester 2. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana hubungan matematis antara gaya berat yang dirumuskan dengan huruf W dengan massa yang dirumuskan dengan huruf M. Kemudian jelaskan perbedaan keduanya dengan mengilustrasikan perbedaan berat benda di atas permukaan bumi dan 30 km di atas atmosfer. Di sini kita bahas dulu hubungan antara massa dan beratnya. Hubungan antara massa dan berat adalah jika suatu benda dilepaskan dari ketinggian tertentu, benda akan jatuh. Jika hambatan angin diabaikan, maka satu-satunya gaya yang bekerja pada benda adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi, atau dalam kurung berat benda. Benda akan mengalami gerak jatuh bebas dengan percepatan ke bawah sama dengan percepatan gravitasi. Hubungan antara berat dan massa suatu benda dirumuskan dengan W sama dengan M kali G, atau G sama dengan W per M. Di mana W sama dengan berat benda dengan satuan Newton atau N. Kemudian M-nya adalah massa benda dengan satuan kilogram. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi dengan satuan massa per second kuadrat. Kemudian perbedaan keduanya adalah gaya berat W adalah berat gaya tarik bumi terhadap benda. Sementara massa M adalah banyaknya zat pada sebuah benda dengan satuan gram. Gaya berat W adalah nilainya bergantung besar gaya gravitasi setempat. Misal di bumi antara kutub utara dan khatulistiwa gaya gravitasinya berbeda, sehingga gaya berat di kedua tempat itu pasti juga berbeda. Sementara massa nilainya sama dimanapun tempatnya. Gaya berat W masuk besaran vektor, sedangkan massa masuk besaran skalar. Gaya berat W satuannya N atau Newton, sedangkan massa satuannya kilogram. Contoh dari gaya berat itu sendiri adalah jika ada sebuah balok di atas sebuah meja, karena balok ini titik pusat masanya di tengah, maka gaya berat itu dimulai dari titik dari tengah menuju ke pusat bumi, atau sama dengan W sama dengan M kali G. Begitu juga jika sebuah balok tersebut pada bidang miring, walaupun baloknya miring, maka gaya berat benda tersebut tepat akan mengarah ke bumi juga. Dan jika suatu benda menempel pada langit-langit sebuah atap seperti gambar ini, maka gaya beratnya juga tetap akan menuju ke arah pusat bumi atau ke bawah. Dan apabila sebuah balok tersebut menempel pada sebuah dinding atau papan yang berdiri tegak, maka gaya beratnya pun tetap akan menuju ke arah bawah atau ke
bumi. Selanjutnya adalah soal fisika industri nomor 2. Jelaskan bagaimana sistem kerja sonar, sound navigation ranging, dalam menentukan kedalaman laut. Dengan menggunakan piranti berupa echo sounder dan hidrofon, echo sounder akan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi tinggi diarahkan pada dasar laut. Gelombang bunyi akan merambat hingga sampai di dasar laut. Setelah itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai bunyi gema atau echo. Bunyi gema atau echo ditangkap kembali oleh kapal melalui piranti hidrofon. Pengamat mengukur waktu yang dibutuhkan oleh bunyi sejak pertama kali dikeluarkan dari echo sounder hingga bunyi echo tertangkap oleh hidrofon. Selanjutnya soal ketiga, jelaskan dengan contoh perbedaan rangkaian hambatan seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Soal nomor 4. Jelaskan bagaimana penerapan induksi elektromagnetik pada transformator dan generator. Beri ulasan cara kerja alat tersebut. Induksi elektromagnetik pada transformator yaitu memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian arus listrik bolak-balik ke rangkaian lain diikuti dengan perubahan tegangan, arus, fase, atau impedensi. Transformator sendiri terdiri atas dua kumparan kawat yang membungkus inti besi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kemudian induksi elektromagnetik pada generator, yaitu jika kumparan penghantar digerakkan di dalam medan magnetik dan memotong medan magnetik, maka pada kumparan terjadi gagal induksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memutar kawat di dalam medan magnet homogen. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan perbedaan energi potensial dan kinetik beserta contoh-contohnya. Perbedaan antara energi kinetik dan potensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan benda yang bergerak atau beraksi, disebut juga energi kinetik. Sedangkan energi potensial adalah energi yang terkandung dalam objek sebagai hasil dari keadaan istirahat. Energi kinetik bisa ditransfer antar objek, sedangkan energi potensial tidak bisa. Kemudian energi kinetik diukur dari tempat itu sendiri, sedangkan energi potensial diukur dari bawah. Energi kinetik relatif terhadap lingkungan tubuh yang bergerak, sedangkan energi potensial tidak relatif terhadap lingkungan tubuh yang bergerak. Kemudian yang terakhir adalah energi kinetik dapat ditentukan oleh kecepatan per massa, kecepatan per kecepatan, sedangkan massa benda yang bergerak. Sebaliknya, energi potensial ditentukan oleh massa, gravitasi, dan tinggi per jarak objek.
Contoh energi kinetik adalah bola yang dilemparkan atau bola yang dijatuhkan. Kemudian contoh energi potensial adalah pegas yang direnggangkan kemudian dilepaskan. Demikian pembahasan soal UAS kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.